Shalom, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang rasanya pada saat ini, kesempatan kali ini kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Namun sebelum daripada kita membahas pelajaran yang begitu menarik pada saat ini, mari kita sama-sama mengundang kehadiran Roh Kudus untuk boleh membantu kita menerangi pikiran kita, menerangi hati kita untuk siap daripada mempelajari firman Tuhan. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami rindu untuk belajar pelajaran Sekolah Sabat. Bantu kami ya Tuhan dengan terang daripada Roh Kudus-Mu untuk agar kami boleh memahami pembelajaran pada hari Senin ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita buka pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Senin 27 Juli dengan judul pelajaran Sekolah Sabat, Gereja yang Diberi Kuasa. Umat-umat Tuhan, pada sepanjang pekan ini kita belajar mengenai pelajaran Roh Kudus yang menguatkan kesaksian kita. Dan pada hari Senin ini kita akan mempelajari tentang kisah daripada kitab Kisah Para Rasul. Berbicara tentang kitab Kisah Para Rasul, tentunya kita berbicara identik dengan hubungannya melalui peran kisah daripada Roh Kudus. Bagaimana gereja mula-mula itu ada karena peran daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu umat Tuhan yang terkasih, kita akan melihat apa peran yang dilakukan oleh Roh Kudus ini. Yang pertama, Dia akan mendampingi kita ketika kita bersaksi tentang Yesus. Jadi kita tidak pernah berjalan di dalam kesendirian ketika kita bekerja di dalam pelayanan Tuhan ini. Tetapi Roh Kuduslah yang akan mendampingi kita. Setiap kita bersaksi tentang Yesus, maka Roh Kudus akan tetap setia di dalam mendampingi kita. Berikutnya, Roh Kudus jugalah yang akan membimbing kita, menuntun kita kepada mereka yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dia yang akan menuntun kita, Dia akan menunjukkan kita jalan menuju kepada mereka sang pencari kebenaran itu. Berikutnya, Roh Kudus juga akan mempersiapkan hati kita sebelum daripada kita menemukan orang yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dia akan menuntun kita. Begitupun Roh Kudus akan menuntun mereka yang siap sedia untuk menerima terang firman Tuhan. Lalu selanjutnya, Dia juga yang akan menuntun setiap perkataan kita. Oleh sebab itu, kita akan mempunyai keyakinan di dalam setiap perkataan kita akan ada kuasa yang diberikan Roh Kudus agar orang lain boleh menerima pekabaran firman Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, itu sebabnya di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita sangat ditegaskan bahwa kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Tanpa kuasa dan tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, maka sia-sialah semua hal yang kita lakukan. Kita tidak akan memiliki kuasa, tidak ada power di dalam setiap perkataan yang kita katakan. Mungkin saja kita bisa meyakinkan seseorang tentang kebenaran firman Tuhan, tentang doktrin. Bisa saja kita hebat di dalam berkata-kata, di dalam terang firman Tuhan ini. Tetapi bila tidak ada peran atau pekerjaan daripada Roh Kudus di dalamnya, maka tidak akan membuahkan hasil. Hanya sedikit perubahan yang akan terjadi. Itulah sebabnya Lukas yang diyakini sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul ini, dia membagikan kisah bagaimana pentingnya peran Roh Kudus ini di dalam pertumbuhan gereja mula-mula. Peran Roh Kudus juga kita butuhkan di dalam pertumbuhan gereja yang ada pada zaman ini. Dan bila kita melihat flashback ke belakang, bagaimana banyak orang yang datang kepada Tuhan, banyak orang yang dibaptiskan dan dimenangkan.
pada saat kisah di kitab Kisah Para Rasul ini diceritakan tentang 3.000 orang, bahkan 5.000 orang. Jumlahnya bertambah-tambah setiap hari, setiap saat bertambah banyak. Karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Saudara bisa bayangkan, ada sebuah kebangunan kerohanian yang sangat besar. Bahkan di satu waktu, di satu tempat bisa bertambah jumlahnya 3.000 sampai 5.000 jiwa. Itulah hal yang bisa terjadi bila Roh Kudus ada di dalamnya. Dan hal ini juga yang akan terjadi ke depannya. Bila hujan akhir itu telah tiba, maka banyak jiwa-jiwa yang akan dituntun untuk mengenal terang kebenaran firman Tuhan. Salah satu alasan kenapa gereja mula-mula bertumbuh dengan pesat adalah jawabannya saudara-saudara. Karena gereja terus diperbaharui. Karena ada kuasa peran dari Roh Kudus Tuhan di dalamnya. Dan besar harapan kita yang hidup pada zaman akhir ini. Kiranya kita semua boleh bekerja sama terus-menerus dengan Roh Kudus Tuhan. Dan ketika kita bekerja berdampingan dengan Roh Kudus Tuhan, maka semua hal yang kita lakukan, pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang kita berikan akan penuh dengan kuasa. Dan pada akhirnya akan banyak jiwa-jiwa yang dituntun dan dimenangkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah pelajaran sekolah Sabat yang boleh kita pelajari pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.